Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan bimbinglah kami agar karakter dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Yohanes pasal 9 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Tema renungan saat ini adalah di balik masalah ada berkat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Joni Erickson Tada mengalami kecelakaan saat masih remaja. Akibat peristiwa itu, Joni mengalami lumpuh permanen dan harus menjalani hidupnya di atas kursi roda. Joni membayangkan saat kelak menjumpai Yesus di surga, maka ia akan membahas kursi rodanya dengan dia. Tentu saja ia ingin tahu untuk alasan apa Tuhan mengizinkan kecelakaan itu terjadi. Walau demikian, Joni memiliki doa yang luar biasa. Semakin lemah keadaanku dalam benda itu, yaitu di kursi rodanya, semakin aku bersandar kepadamu. Dan semakin aku bersandar kepadamu, semakin kusadari kekuatanmu. Kesadaran itu tak mungkin terjadi jika engkau tidak memberiku berkat penuh memar dalam kursi roda itu. Memar adalah berkat, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin kita sedang mengajukan pertanyaan yang sama. Jika Tuhan baik, mengapa hal-hal buruk ini menimpa aku? Kita berusaha mendapatkan jawaban, namun sampai hari ini kita belum menemukan jawaban yang memuaskan. Sesungguhnya yang kita butuhkan bukan jawaban atas pertanyaan itu, tapi sebuah iman percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik dalam segala keadaan. Fakta bahwa Dia mengizinkan penderitaan terjadi bukan berarti mengubah sifat Dia sebagai Bapa yang baik bagi kita. Sebab dalam penderitaan kita, justru kita semakin bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam renungan dari Yohanes 9 ayat 3, kita diajak untuk memahami bahwa tidak semua penderitaan atau tantangan dalam hidup kita adalah akibat dari dosa kita sendiri atau orang tua kita. Seperti yang dialami oleh Joni Erickson Tada, kecelakaan yang mengakibatkannya lumpuh bukanlah karena dosa Joni atau orang tuanya, tetapi untuk memperlihatkan pekerjaan Allah melalui hidupnya. Joni meskipun menghadapi keterbatasan fisik yang besar, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia menerima kenyataan bahwa kursi rodanya adalah bagian dari rencana Allah baginya. Joni tidak hanya bertanya mengapa hal tersebut terjadi, tetapi mengarahkan fokusnya pada memperdalam hubungan rohaninya dengan Tuhan. Baginya kelemahannya dalam tubuh
adalah panggilan untuk semakin bersandar pada kekuatan Tuhan. Dalam lumpuhnya, Joni menemukan bahwa kelemahannya adalah jalan untuk mengenal kekuatan Allah yang lebih besar. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bagi kita yang mungkin sedang mengalami penderitaan atau kesulitan, renungan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari jawaban atas mengapa hal-hal buruk terjadi, tetapi untuk tumbuh dalam iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita perlu memahami bahwa Tuhan yang baik tidak selalu menghindarkan kita dari penderitaan, tetapi Dia selalu hadir untuk menopang kita dan memberikan kekuatan di tengah-tengahnya. Dalam keadaan sulit, iman kita diuji dan diperdalam. Ini adalah panggilan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk meragukan kasih Tuhan. Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya mengerti alasan di balik penderitaan kita, tetapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik yang selalu menyertai kita, bahkan dalam kesulitan terbesar sekalipun. Mari kita bangun karakter untuk beriman kepada Tuhan, bahwa di balik masalah yang kita hadapi ada berkat Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa di balik permasalahan yang kami alami ada berkat kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semakin bersandar kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka dalam pergumulan mereka, supaya Tuhan senantiasa hadir sehingga mereka merasakan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.